Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Amelia, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ciri-ciri prosodi atau suprasegmental bahasa Indonesia dalam mata kuliah fonologi. Sebelumnya, apa itu prosodi? Prosodi adalah ilmu yang mempelajari irama, penekanan, dan intonasi dalam bicara. Dan adapun ciri-ciri prosodi atau suprasegmental bahasa Indonesia itu ada 5. Yang pertama ada nada, yang kedua tekanan, yang ketiga durasi, yang keempat jeda, dan yang terakhir adalah intonasi. Yang pertama nada. Dalam penuturan bahasa Indonesia, tinggi rendahnya nada suara tidak fungsional atau tidak membedakan makna ketika penutur mengucapkan aku membaca buku dengan nada tinggi, sedang, atau rendah, maknanya sama saja. Begitu juga dalam tingkatan lingual yang lebih besar, frase, klausa, dan kalimat. Bahkan penuturan yang diucapkan secara berlagu seperti orang bernyanyi pun maknanya sama dengan ketika diucapkan secara biasa. Yang kedua ada tekanan. Tekanan dalam tuturan bahasa Indonesia berfungsi membedakan maksud dalam tataran kalimat atau sintaksis, tetapi tidak berfungsi membedakan makna dalam tataran kata atau leksis. Tidak semua tataran kalimat mendapatkan tekanan yang sama, hanya kata yang penting atau dianggap penting saja yang mendapatkan tekanan atau aksen. Dalam tataran kata, tekanan pada silaba atau suku kata tidak berpengaruh dalam pembedaan makna, apalagi bermakna. Kata memberi, ketika diucapkan dengan tekanan pada silaba pertama, bermakna sama dengan ketika diucapkan dengan tekanan pada silaba kedua, atau silaba ketiga yaitu ri. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa tekanan pada suku kata fonemis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga ada durasi. Durasi atau panjang pendek ucapan dalam bahasa Indonesia tidak fungsional dalam tataran kalimat. Dalam tataran kata, silaba pertama pada kata jatuh diucapkan panjang. Jatuh bermakna sama dengan ketika kata itu diucapkan panjang pada silaba kedua, jatuh, atau diucapkan panjang pada kedua silabanya, jatuh. Yang keempat, jeda. Jeda atau kesenyapan ini terjadi di antara dua bentuk linguistik, baik antar kalimat, antar frase, antar kata, antar morfem, antar silaba maupun antar fonem. Jadi di antara dua bentuk linguistik, yang lebih tinggi tatarannya lebih lama kesenyapannya bila dibanding dengan yang lebih rendah tatarannya. Jeda antar kalimat lebih lama dibanding dengan jeda antar frase. Jeda antar frase lebih lama bila dibanding dengan antar kata, begitu juga seterusnya. Dan yang kelima atau yang terakhir ada intonasi. Intonasi dalam bahasa Indonesia sangat berperan dalam pembedaan maksud kalimat. Bahkan dengan dasar kajian pola-pola intonasi ini, kalimat bahasa Indonesia dibedakan menjadi kalimat berita atau deklaratif, kalimat tanya atau interrogatif, dan kalimat perintah atau imperatif. Kalimat berita atau deklaratif ditandai dengan pola intonasi datar turun. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.